Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga kita semua masih dalam keadaan yang baik. Bagian teks Alkitab yang akan kita renungkan hari ini diambil dari 1 Samuel pasal 17 ayat 1 sampai 23. Diceritakan di sana bahwa suatu ketika bangsa Israel sedang berada di dalam ketakutan dan kekhawatiran yang besar karena mereka mendapat ancaman dari bangsa Filistin. Bangsa Filistin adalah salah satu bangsa kafir yang terkenal memiliki kekuatan militer yang dahsyat. Bangsa Filistin mempunyai senjata dari besi. Itu artinya bangsa ini lebih maju dari bangsa-bangsa lainnya di zaman itu. Bangsa Filistin juga dikenal melalui sosok Goliat, yaitu salah seorang raksasa dari kota Gat. Badannya yang amat besar, sekitar 2,9 meter tingginya, menjadikan Goliat sebagai sosok yang tidak terkalahkan. Tak hanya itu, Goliat juga sangat ditakuti karena Goliat punya perlengkapan perang yang canggih pada zaman itu. Dicatat di ayat 5-7, dia menggunakan ketopong tembaga. Goliat juga memakai baju zirah tembaga yang beratnya 5.000 shikal atau sekitar 57 kilogram. Kaki dan kedua bahu Goliat dilindungi oleh tembaga. Ia punya tombak besi yang ujungnya seberat 600 shikal atau 6,8 kilogram. Goliat juga punya pelindung perisai yang berjalan di depannya. Tentu saja dengan hal-hal itu Goliat menjadi sosok yang sangat ditakuti. Dapat dibayangkan siapapun yang akan berhadapan dengannya tentu akan kalah. Maka tidak heran Saul dan para prajuritnya khawatir. Mereka takut ketika melihat Goliat selama 40 hari berada di dekat mereka dan menantang agar Saul memerintahkan pasukannya untuk berduel dengan Goliat. Tapi jadinya apa? Tidak ada yang berani. Bahkan Saul pun tak berani turun dan menghadapi Goliat. Lalu kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang terjadi adalah kemudian Tuhan menolong bangsa Israel melalui Daud. Di tengah kegentaran, di tengah kekhawatiran dan ketakutan Saul serta para prajuritnya, hadirlah sosok Daud. Apakah Daud lebih hebat dari Goliat? Tentu saja tidak. Secara ilmu militer, Daud tidak pernah belajar. Daud itu hanyalah sosok anak muda biasa. Ia adalah seorang penggembala. Ia tidak pernah dipersiapkan untuk menjadi prajurit. Dan saat itu, Daud sedang diutus oleh ayahnya untuk mengantar makanan bagi kakak-kakaknya di medan perang. Nanti jika Bapak Ibu Saudara sekalian membaca kisah Daud dan Goliat ini secara lengkap sampai ayat 58, maka kita semua akan mendapati bahwa ternyata melalui Daud Tuhan sedang menolong bangsa Israel. Tuhan memakai Daud yang adalah sosok anak muda biasa ini dipakai dengan sangat luar biasa oleh Tuhan untuk mengalahkan Goliat. Dari cara yang amat sederhana yang tak pernah diduga-duga sebelumnya, Tuhan mempersiapkan sesuatu yang besar bagi bangsa Israel. Lalu apa yang bisa kita renungkan dari kisah ini Bapak Ibu? Goliat adalah simbol tantangan di tengah kehidupan kita.
Tantangan-tantangan yang silih berganti hadir di kehidupan kita itu seringkali terlihat amat besar, seperti tubuh Goliat. Dan seringkali kita berpikir bahwa kita itu selalu tidak mampu menghadapi tantangan yang amat besar itu. Seringkali kita berpikir bahwa kita ini harus lebih besar dari tantangan itu dulu, barulah kita mampu menghadapi tantangan-tantangan yang besar itu. Tapi hari ini Bapak Ibu kita diingatkan oleh firman Tuhan bahwa menjadi lebih besar dari tantangan yang kita hadapi ternyata bukanlah solusi untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup kita. Satu-satunya cara untuk menghadapi tantangan hidup yang besar itu adalah milikilah hati yang taat dan bersedia mendengar suara Tuhan. Daud tidak datang ke medan perang untuk berperang. Tapi ketaatan Daud pada ayahnya itulah yang kemudian membawa Daud kepada tugas yang lebih besar lagi. Dan itu artinya Bapak Ibu, Tuhan meminta kita untuk melakukan segala hal yang mampu kita lakukan dengan hati yang taat pada Allah. Karena bukan tidak mungkin dengan cara itulah Tuhan sedang membawa kita pada kemenangan atas tantangan-tantangan hidup yang tampaknya mustahil di hadapan kita. Kiranya Tuhan memampukan kita menjalani kehidupan kita. Amin.